Selamat siang, saya di SMA 2 Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Indonesia, bersama Kepala Sekolah Bapak Santosa SMM. Tanyakan semua sekolah di Indonesia ini berusaha, berupaya keras agar bisa dapat menerima penghargaan Adiwiyata sampai Adiwiyata Nasional sampai Adiwiyata Mandiri. Karena ini ukuran sekolah maju atau tidak, termasuk ukurannya dari sekolah Adiwiyata Nasional. Untuk SMA 2 Tualang, Bang, itu kira-kira upaya kita untuk mendapat ya, utamanya Adiwiyata Nasional dulu lah sebelum ke Adiwiyata Mandiri. Itu gimana? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk SMA 2 Tualang, ya, alhamdulillah tahun 2024 kemarin kita mendapatkan anugerah sebagai sekolah adiwiyata provinsi, Pak. Ini kami usahakan dengan berkolaborasi seluruh stakeholder sekolah yang ada, apa yang menjadi pemenuhan kami, mulai dari kelengkapan administrasi maupun dari lingkungan, ya. Ini kami terus berbenah sehingga alhamdulillah pada tahun 2024 kemarin SMA Negeri Tualang itu mendapat kepercayaan dari pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata, dan diserah terimakan langsung kemarin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sebagai pembina kami. Dan pada tahun ini insya Allah SMA Negeri Tualang juga beragam berkeinginan untuk mengajukan menjadi sekolah adiwiyata nasional. Alhamdulillah sampai saat ini segala persiapan, kelengkapan dokumen dan lain sebagainya itu sedang kami persiapkan. Kemudian kami upload sesuai dengan list atau prasyarat yang diprasyaratkan untuk lolos menjadi adiwiyata nasional. Jadi, Bang, ini maaf bentar ya. Ini Adiwiyata Nasional ini sangat berat. Nanti tim dari nasional akan turun kemari. Ya. Dan itu banyak yang harus dipenuhi sekolah gitu, kayak Ya. biopori, pembibitan, sampah tiap kelas, di tangan tiap kelas. Ya. Itu kurikulum juga berbasis lingkungan. Itu gimana untuk SMA 2 Tualang, Bang? Ya, kita terus berbenah. Jadi artinya apa yang menjadi tuntutan sekolah untuk adiwiyata nasional itu terus kami berbenah. Tentunya kami banyak berdiskusi dengan sekolah-sekolah yang telah mendapatkan adiwiyata nasional maupun yang telah sekolah mandiri. Kami terus melakukan kolaborasi dan koordinasi. Tentunya juga kami terus komunikasi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan provinsi, sehingga kiat-kiat apa yang bisa kami lakukan untuk bisa lolos ke adiwiyata nasional. Termasuk yang Bapak sampaikan tadi, ya, bagaimana pembenahan lingkungan, ya, lubang biopori, pengelolaan sampah, organik-anorganik dan sebagainya. Ini terus kami usahakan dengan, kita ada timnya, Pak. Jadi tim adiwiyata sekolah itu ada, itu yang secara terencana dan terprogram untuk melakukan upaya-upaya itu. Oke, Bang, ini kan Adiwiyata Nasional ini kan ya banyak sekolah pengen sih, tapi memang berat ya. Berat. Selain itu karena biayanya juga besar gitu. Karena banyak yang akan dipenuhi syarat-syarat ini. Sementara sekolah mungkin mikir masih banyak yang untuk yang lain penting, sehingga ini nomor 2 kan gitu. Ya. Untuk kita, Bang, bisa ini berjalan seiring ya dengan kegiatan lainnya. Karena ini kalau di program kan tentu diutamakan tahun ini Adiwiyata Nasional. Ya. Ternyata tim turun pas dapat penghargaan. Tapi sebelum tim turun, Bang, persiapan untuk itu? Ya, jadi kalau untuk nasional kita lebih banyak ke dokumen ya, Pak, ya. Namun demikian memang untuk mengarah ke situ memang perlu ada biaya-biaya yang besar. Cuma memang keperpihakan kami kepada lingkungan SMA 2 Tualang ini termasuk besar, sehingga memang kami mencoba mengupayakan memberdayakan dari daya dukung yang ada, Pak, ya, dari daya dukung seperti mengembangbiakan tanaman atau bunga-bunga itu, ya kami memberdayakan yang ada aja, sehingga memang tidak perlu harus beli bunga yang mewah, tanaman yang mewah harus berbeli, atau melibatkan siswa misalnya bawa
tanah hitam atau bawa kompos dari rumah dan sebagainya, sehingga dengan semangat gotong royong itu yang seharusnya memerlukan biaya yang tinggi itu bisa kita minimalisir. Tapi yang lebih utama adalah semangatnya adalah membangun budaya bagaimana mulai dari guru, dari siswa dan sebagainya itu memang berpihak kepada lingkungan. Ya. Jadi Bang, ini kan sekolah di Yata Nasional ini kan biasanya sebelumnya tetap dia sekolah green school, Ya, sekolah hijau. ya, Nah, kita bisa lihat kan SMA 2 Tualang sekitarnya gitu kan. Hmm. Nah, sebelum tim turun, mereka kan akan ninjau keliling sekolah nih. ya betul betul. Persiapan sekolah hijau kita, Bang. Ya, persiapan sekolah hijau kita tentunya kita ini selalu kampanyekan, sosialisasikan kepada seluruh stakeholder yang ada. Jadi mulai dari bagaimana anak-anak kita, terutama siswa, ini bisa mempunyai budaya yang mengarah kepada lingkungan, ya, cara membuang sampah, terus kemudian mereka mengelola sampah itu menjadi barang yang bernilai dan sebagainya. Terus kemudian kita menggerakkan semua stakeholder yang ada. Jadi kami serentak lah untuk mengapakan itu sambil berbenah sehingga memang ketika tim turun dan sebagainya kita bukan hanya bagus di atas kertas saja, tapi secara visual, secara fisik ya memang kita nampak ya bahwa sekolah kita adalah sekolah yang memang ya rindang, asri, bersih, dan kemudian budaya masyarakatnya, budaya sekolahnya itu mengarah seperti pada umumnya sekolah di Yata. Nah, gini Bang, kita kan udah banyak ya wawancara sama sekolah di Yata Nasional, dari Baru, Kampar, Pelawan, Siak. Jadi sekolah di Yata ini yang kita juga ninjau. Jadi kita lihat kan nanti kantin sehat, Ya, WC-nya sehat, bersih. Cara apa? Soalnya semuanya serba itu nanti tim turun ke sana. terstandar. Nah, termasuk ini penataan taman lingkungan sekolah. Kira-kira untuk SMA 2 Tualang, Bang, untuk menjelang tim turun itu gimana? Ya, jadi memang ini gawe besar Pak ya. Jadi untuk mewujudkan itu semua memang perlu tekad dan upaya yang kuat dari kita semua. Tidak hanya kita berbicara, bersosialisasi pada kesempatan upacara, pada kesempatan rapat-rapat dan sebagainya, tidak. Tapi ada program-program khusus yang memang kita arahkan untuk itu. Contohnya kayak hari Kamis. Hari Kamis itu ada waktu yang memang kita khususkan ya. Salah satunya untuk ini ya, wali kelas bersama anak-anak gotong royong, bersama seluruh warga sekolah gotong royong terkait kebersihan lingkungan. Termasuk juga kita menjalin semacam MOU ya dengan pihak kantin ya. Bagaimana mereka juga bukan hanya orientasinya kepada keuntungan semata, tapi memang membantu program sekolah termasuk menyediakan kantin bersih dan sehat. Ya, ini ada kita MOU-nya, ada kesepakatannya, sehingga memang siapapun yang jualan di sini harus mengikuti aturan sekolah yang ada. Terus hal lain seperti halnya kayak WC ya, toilet, terus kemudian sarana prasarana yang lain itu menjadi fokus kami. Ya, menjadi fokus kami bahwa yang menjadi basic need kebutuhan anak-anak itu seperti hanya WC, toilet itu harus tercukupi ketersediaannya dan bersih ya, terutama dengan air yang cukup. Nah, saya kan pernah juga wawancara dengan tim di Yata Nasional di Jakarta ya. Ya, mereka pertama datangnya dikunjungi itu kantin dan kamar mandi. Ya, itu yang pertama. Baru mereka kepala sekolah, baru lingkungan lain gitu. Ya. Jadi ini kan kesiapan kita, Pak. Karena kan kadang-kadang kan orang siswa ya, kantin juga, atau siswa makan di kantin. Kita ingatkan hari ini, besok lupa gitu. Ya. Kita ingatkan hari besoknya lupa gitu. Di saat mereka lupa, tim turunkan ini yang kita jaga nih. Jangan sampai nanti ya udah disiapkan semuanya gara-gara sedikit malah gagal gitu. Nah, persiapan kita Bang untuk tim dari sekolah ini untuk membuat apa namanya sosialisasi sama siswa lah, sama kantin ini gimana? Ya, jadi seperti halnya di rumah ya Pak, kita sebagai orang tua di rumah juga untuk mengingatkan anak kita. Jadi di sekolah pun juga begitu. Artinya tim turun atau tidak turun itu kita tidak, dan memang itulah budaya sekolah yang ingin kita bangun gitu. Artinya harus muncul dari dalam diri kesadaran itu dulu ya. Kalau udah kesadaran itu muncul ya, baik dari gurunya, terutama juga dari siswanya, dari pihak kantin dan
seluruh yang terlibat di dalamnya. Kalau kesadaran itu muncul, insya Allah ini akan secara konsisten, ya, bahwa kebersihan, terus kemudian budaya-budaya tentang makanan yang sehat, kemudian bagaimana menjaga mungkin toilet senantiasa bersih dan sebagainya, itu kan kerja kita bersama, Pak. Ya, jadi baik turun atau tidak turun tim, kita akan mencoba bagaimana ini sekolah dengan label Adiwiyata Provinsi ini memang ya nampak dalam kesehariannya itu muncul gitu. Bukan hanya sekedar label aja, itu harapan dari kita. Berarti ini Bang, ini kan yang sekolah di WT Nasional di Tualang ya. Itu tentu kan akan menjadi dia mau menaik tingkat ADWT mandiri gitu. Ya. Jadi mereka akan membina 10 sekolah. Kalau berhasil nanti baru mereka dapat ADWT mandiri. Untuk kita Bang, sebagai sekolah induk pembina kita, sekolah mana nih? Ya, untuk sementara karena baru tahun lalu kita mendapatkan predikat Adiwiyata Provinsi, kami juga bekerja sama kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Maka nanti ketika kita naik satu tingkat, mungkin anggaplah atas izin Allah ya, kita mendapat anugerah untuk Adiwiyata Nasional, tentunya beban tanggung jawab kita bukan hanya di internal, tapi bagaimana ini bisa kita imbaskan, bisa kita tularkan di sekolah-sekolah pendukung lainnya, ya. Nah, jadi kita di sekeliling kita itu ada banyak Pak, ada SMP, ada MTS, mungkin ada di bawahnya juga ada SD dan sebagainya. Mereka yang setakat ini mungkin lagi mau menuju ke Adiwiyata Kabupaten, mungkin Adiwiyata Provinsi dan lain sebagainya, ya kita sharing. Tim-tim yang ada kita sharing, kita juga bisa datang atau mereka bisa mengundang kita dan sebagainya, sehingga memang kita bukan hanya menjulang sendiri gitu, tapi bagaimana ini bisa terimbas ke sekolah-sekolah pendukung lainnya. Nah, ini menjadi komitmen kami, Pak. Berarti bukan cuma mengejar ke nasional, tapi kita ikut juga membina kita. Ya, tetap itu menjadi apa kita tanggung jawab kita. Sama-sama naik ya. Sama-sama naik, tumbuh berkembang bersama. Nah, itu harapan kita. Bagi saya wajar dengan Bapak Santos SMM dengan upaya beliau, guru-guru dan keluarga besar SMA 2 Tualang tahun ini tekad untuk mendapatkan Adiwiyata Nasional. Siap. Memang berat, nah, karena semua sekolah pengen ke sana, tapi tidak semua sekolah bisa sampai ke sana. Nah, karena terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Lingkungan sekolah juga harus bersih, kurikulum juga berbasis lingkungan. Tentunya bukan hal mudah untuk mencapai ini, tapi bila berhasil memang ini salah satu keberhasilan kepala sekolah dan keluarga besar sehingga menjadi predikat Adiwiyata Nasional yang didapatkan semua sekolah se-Indonesia ini. Ya, siap. Dan saya terima kasih atas perhatian profesor kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon doa dan dukungannya, Pak ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.